Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran matin. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat kita dari Allah Subhanahu wa taala dan di bawah lindungannya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bulan ini merupakan bulan kelahirannya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok yaumul qiyamah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha'illahi ta'ala wa nuri rahmati subhanahu wa ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li barakati awliyaillah wa li barakatil malik fil kutub allati ta'alamna wa alamnaha wa li barakati jami'i masyayikhina usan masyayikhina lil bayatul karim bahyai marsyuqi Bahyai Akhrus Ali, Bahyai Idris Merasuki, Bahyai Aziz Mansur, Bahyai Imam Yahya Makhlus, Bahyai Jawari, Bahyai Masum Jawari, Bahyai Habibullah Saini, Bahyai Muhtaf Fathul Biri, wa dzurriyyatihim wa lisusatihim, nafa'anallahu bi'ulumihim. Bismillah lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal akhbirni an sifatil mustahilati allati la yatasifu biha al-maula subhanahu wa ta'ala. Akhbirni nyritana sira ingsun ta awe khabar sira ingsun. Akhbirni nyritana sira ingsun an sifat saking pira-pira sifat an sifat sing pira al-mustahilati pira-pira kang mustahil. Al-mustahilati pira-pira kang mustahil allati yatasifu kang ora bersifatan allati la yatasifu kang ora bersifatan biha lan mustahilat sapa al-maula Allah kang dadi bendoro. Sapa al-maula Allah kang dadi bendoro. Jawab, as-sifatu utai pira sifat. As-sifatu utai pira sifat. Al-mustahilatu kang mukhal. Al-mustahilatu pira kang mukhal. Fi haqqillah ta'ala in haqqi Allah ta'ala. Ai allati tegese sifat. Ai allati tegese sifat la yumkinu kang ora mungkin, tidak mungkin apa ayata sifayan persifatan sapa Allah. Apa ayata sifayan persifatan sapa Allah biha kelawan mustahilat. Biha kelawan mustahilat. Iya utawi sifat al-mustahilat. Iya utawi sifat al-mustahilat kang adam suci sifat adam manane ora ana. Wal khudusulan hadas anyar teko. Wal khudusulan anyar wal fana ulan rusak
sirna wal fana rusak sirna wal masalul hawadis lan madani wal masalah lan madani hawadis maring pira-pira makhluk wal masalah lan madani hawadis maring pira makhluk wal ihtijaj lan butuh li ghairihi maring liyane Allah wal ihtijaj lan butuh li ghairi maring liyane Allah subhanahu wa ta'ala wa wujudu syariki lan wujude kanca wujude sekutonan wa wujudu syariki lan wujude sekutonan wal ajzulan apes wal ajzulan apes wal karohiyat lan kepeksa kasrem kepeksa wal karohiyat lan terpaksa ai wuku syai'in tegese tumibane suci-wici ai wuku syai'in tegese tumibane suci-wici bi ghairi iradatihi klan tanpa oleh ngersake Allah bi ghairi iradati kelawan tanpa oleh ngersake Allah wal jahlan bodoh to ora ngerti wasbau dalika lan sepadane mengkon-mengkono kabeh minal adam ilah wasbau dalika lan padane mengkon-mengkono kabeh minal adam ilah wa inna ma istahala aing pestine dadi mukhal wa inna ma istahala aing pestine dadi mukhal apa itisabu apa itisabu persifatannya Allah wa inna ma istahala aing pestine dadi mukhal apa itisabu persifatannya Gusti Allah wa inna ma istahala dadi mukhal aina mastakhala aing pestine dadi mukhal apa ittisafuhu persifatane Allah biha lan mustahilat biha lan mustahilat biha lan mustahilat li annaha kronos mustahilat li annaha kronos sifat mustahilat iku sifatun berapa sifat iku sifatun berapa sifat nuksonin kang kurang nuksonin berapa kang kurang nuksonin berapa kang kurang wal maula hale utawi Allah kang dadi bendoro wal maula utawi Allah kang dadi bendoro wal maula utawi Allah kang dadi bendoro wal maula utawi Allah kang dadi bendoro iku layatasifu wal maula subhanahu wa ta'ala iku layatasifu ora persifatan sapa al maula iku layatasifu ora persifatan sapa maula iku layatasifu ora persifatan sapa maula bi sifat illa bi sifatin illa bi sifatil kamali angin berapa sifat angin lawan berapa sifat kang sampurna ilah bisifatil kamali angin kelawan pira-pira sifat kang sampurna ilah bisifatil kamali angin kelawan pira-pira sifat kang sampurna jadi sifat mustahilat yang mukhal pada diri zatnya Allah pada Allah sifat yang mustahil itu bagaimana kemudian kita harus mengetahui ta'rifnya mustahil ta'rifnya tidak mungkin faya adamu qabuli subut adamu qabuli subut tidak adanya atau tiadanya menerima ketetapan jadi tetapnya sifat mukhal itu kita tidak menerima wujudnya sifat mukhal pada Allah tidak kita terima ini adamu qabli subut tidak mungkin Allah
ada sifat atau punya sifat mustahilah. Allah la yumkinu ayatasyabiha. Tidak mungkin Allah bersifatan dengan sifat mustahilah. Di antaranya sifat Adam, jelas. Bukti secara akli, ada khalik pasti ada makhluk. Ada ciptaan pasti ada sang pencipta. Ada meja, ada pak tukang, mesti ada pembuatnya. Ya mungkin. Jadi pasti wujud, mungkin tidak ada. Kudus berdatang itu juga enggak mungkin. Kalau Allah itu kudus berarti kan sama dengan makhluk. Allah itu hitam, juga fana. Kalau Allah rusak atau mati juga enggak mungkin. Atau Allah memasalahil hawadis, menyamai dengan makhluk juga sangat enggak mungkin. Atau butuh pada lainnya Allah. Misalkan Allah butuh pada malaikat, misal tidak. Allah butuh pada manusia. Manusia harus menyembah, sholat dan sebagainya. Itu bukan pengaruh sama sekali pada Allah. Jadi sholat kita, amal ibadah kita, misalkan sedekah dan sebagainya, itu tidak mengurangi derajat keluhuran Allah dan tidak menambah. Tidak ada pengaruhnya dengan dzatiyahnya Allah, keluhuran Allah. Itu juga malaikat yang punya tugas, beberapa tugas, itu semua juga tidak menambah kesempurnaan Allah, tidak. Jadi Allah sudah sempurna. Andaikan tanpa malaikat pun semua bisa berjalan dengan sendirinya. Itu Allah menciptakan malaikat itu bukannya untuk membantu malaikat Allah, tidak, tapi untuk menunjukkan bahasanya sifat kuasanya Allah itu sangat sempurna. Membuat beberapa makhluk yang tidak punya dosa, yang tidak punya nafsu, yaitu seperti malaikat, selalu taat pada Allah. Itu untuk menunjukkan pada umat manusia bahasanya Allah itu kuasa segala-galanya. Membuat manusia, membuat jin, membuat setan, membuat hewan, membuat tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Dan semuanya itu bukan merupakan kebutuhan Allah atau menambah sempurna atau mengurangi, tidak. Jadi mustahil kalau Allah butuh pada yang lainnya, itu mustahil. Wujud syariki dan wujudnya teman, itu enggak mungkin, enggak ada, dan sebagainya. Wa inna mastahala ittisafu biha li anna sifatun nuqsanin, dan mukhalnya Allah punya sifat mustahilah, sifat mulai Adam seterusnya tadi, kan semua itu sifat yang kurang, sifatnya manusia itu, sifatnya makhluk, sifat kurang semuanya. Itu sifat dimiliki manusia atau dimiliki makhluk. Tidak mungkin Allah punya sifat nuksan, enggak, ngambil semua kamal. Wal maula subhanahu wa ta'ala la yatasu illa bi sifatil kamali. Allah tidak bersifat kecuali dengan beberapa sifat yang sempurna. Sempurna itu 100%, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat sama sekali, sudah sempurna. Dan sempurna ini hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, makhluk Allah sempurna, enggak ada. Jadi kalau ada orang merasa
yang paling kuasa, paling pandai, paling tidak. Semua kurang sempurna. Enggak ada yang sempurna, pastinya kurang. Hingga yang punya sifat keagungan dan yang patut diagungkan hanyalah Allah. Diagungkan, yang dipuji hanyalah Allah. Kita sebagai manusia yang lemah, kita nggak boleh punya sifat takabur atau minta diagungkan, minta dihormati, nggak boleh. Walaupun toh kita berhak untuk dihormati, berhak dipuji sebagainya, tapi kita tidak boleh punya niatan supaya kita diagungkan, sebab kita tidak patut, karena keagungan, kemuliaan, pujian itu hanya milik Allah. Mungkin kalau kita dipuji atau kita diagungkan ya hanya sebatas derajatnya manusia saja, tidak sampai kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal akhbirni nyeritanono sira ing ingsun. Akhbirni nyeritanono sira ing ingsun awal khabar sira ingsun anil asyai saking boro-boro perkara. Anil asyai saking boro-boro perkara alati laya jusu. Alati laya jusu kang ora wenang apa suduruha metune asya. Apa suduruha metune asya. Alati ya jusu ya Allah. Alati ya jusu kang wenang ngoten nggih. Alati ya jusu kang wenang apa suduruha metune asya minal maula saking Allah kang dadi bendara subhanahu wa ta'ala. Jawab, iya utawi asya alati ya jusu suduruha minal maula iku fi'lul mungkinati agawe boro-boro perkara kang mungkin. Agawe boro-boro perkara kang mungkin. Agawe boro-boro perkara kang mungkin. Iku fi'lul mungkinati agawe boro-boro perkara mungkin wa tarku halan tinggal mungkinat. Wa tarku halan tinggal mungkinat. Mislu ayaj'ala padane to umpamane yen to ndadekake sapa Allah. Umpamane yen to ndadekake sapa Allah al insana ing menungso. Al insana ing menungso. Al insana ing menungso. Ghaniyan ingkang sugih. Ghaniyan ingkang sugih. Au fakiran utawa kang fakir. Au fakiran utawa kang fakir. Sahihan kang waras. Sahihan ingkang waras. Sahihan ingkang waras au sakiman utawa kang lara. Au sakiman utawa ingkang lara. Wasbau dalikal padane mengkon-mengkono kabeh. Wasbau dalikal padane mengkon-mengkono kabeh terus rupane akan asbah. Asrupane mengkon-mengkono kabeh. Kemudian sifat jawas. Sifat jawas bagi Allah, menang bagi Allah, sesuatu itu mungkin keluar dari Allah ialah fi'lul mungkinati wa tarkuha. Allah bisa melakukan perkara yang mungkin dan bisa meninggalkan perkara yang mungkin. Terus jawas itu apa? Jawas itu ya kalau wujub wajib niku kita takrifi, kita batasi dengan adamu qabul intifa. Adamu qabul intifa tidak adanya menerima ketika tidak adanya atau sepinya. Kalau istikhalah adamu qabul subut, dan jawas qabul subut wal intifa. Ini kedua-duanya menerima tetap dan menerima tidak tetapnya, tidak adanya.
nerima ketetapan atau menerima terjadinya dan menerima tidak terjadinya. Itu jawas. Allah selain punya sifat wujub juga punya sifat jawas. Nah, suatu yang hati kita menerima tentang terjadinya suatu perkara atau tidak terjadi perkara, namanya sifat jawasnya Allah. Misalkan Allah menciptakan manusia menjadi orang kaya, menjadi orang fakir, itu bisa terjadi. Walaupun toh orang itu misalkan orang tuanya kaya raya, sekolahnya tinggi sampai S3 umpamanya, atau sampai profesor, punya titel profesor, doktor dan sebagainya, akan tapi Allah mentakdirkan dia jadi fakir, bisa mungkin saja. Sebaliknya anaknya orang melarat, tidak sekolah, Allah mentakdirkan menjadi orang kaya, bisa, itu mungkin terjadi. Kita sudah dalam pandemi corona ini sudah protokol kesehatan, sudah vaksin dan sebagainya, tapi oleh Allah dikehendaki kita kena corona, kita sakit sampai umpamanya mati, itu pun juga bisa. Sebaliknya orang yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, tidak punya mau vaksin, tapi oleh Allah ditakdirkan sehat, bisa. Itu semua mungkin bagi Allah, jawas bagi Allah. Tidak menutup kemungkinan apapun yang bisa terjadi di dunia ini bisa dilakukan oleh Allah. Namanya sifat jawasnya Allah. Soal mal muradu bil istiwa fi qouli subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala arsyistawa. Kemudian maiku apa al muradu utai kang karepake. Maiku apa al muradu utai kang karepake bil istiwa'i kelawan artine lafaz istiwa. Bil istiwa'i kelawan artine lafaz istiwa. Bil istiwa'i kelawan artine lafaz istiwa. Fi qoulihi ilm dawi Gusti Allah. Fi qoulihi ilm dawi Gusti Allah. Fi qoulihi ilm dawi Gusti Allah. Rupane Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Ar-Rahmanu utai Gusti Allah kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahmanu kang welas Ar-Rahmanu utai Gusti Allah kang welas ing dalem donya. Ar-Rahmanu utai Gusti Allah kang welas asih ing dalem donya akhirat. Al-arsy ing atase aras iku istawa nguasani sapa Allah. Iku istawa nguasani sapa Allah. Iku istawa nguasani sapa Allah. Jawab. Al-muradu taikang den karepake. Al-muradu taikang den karepake. Bihi kelawan lafaz istiwa. Bihi kelawan lafaz istiwa. Bi kalafat istiwa. Bi kalafat istiwa iku istiwaun makna nguasani. Iku istiwa kan makna nguasani ya liku kang patut apa istiwa. Ya liku kang patut apa istiwa. Ya liku kang patut apa istiwa. Ya liku patut apa istiwa. Bi jalalil rahmani kelawan sifat agung Allah kang welas asih ing dalem donya akhirat.
Bi jalali rahmani lan agunge Gusti Allah kang welas asih ing dalem donya akhirat. Bi jalali rahmani lan agunge Gusti Allah kang welas asih ing dalem donya akhirat. Jalla Maha Agung sapa Allah, wa alalan maha dhuwur sapa Allah. Jalla Maha Agung sapa Allah, wa alalan maha dhuwur sapa Allah. Jalla Maha Agung sapa Allah, wa Allah lan maha dhuwur sapa Allah. Fal istiwa'u mongko utawi lafal istiwa. Fal istiwa'u mongko lafal istiwa iku makdumun kang kinaweruhan. Fal istiwa'u mongko lafal istiwa iku makdumun kang kinaweruhan. Wal kaifu khalih utai pertingkai istiwa. Wal kaifu khalih utai pertingkai istiwa iku majhulun den bodoni. Iku majhulun den bodoni ora den kaweruhi. Iku majhulun ora den kaweruhi ora den mangerteni. Majhulun den bodoni utawa ora den mangerteni. Wa istiwa'uhu kalih utawi istiwae Gusti Allah. Maknane istiwae Gusti Allah oleh nguasani Gusti Allah. Wa istautawi oleh nguasani Gusti Allah alal arsy atas aras. Alal arsy atas aras iku laisa ora ana apa istiwa'uhu iku laisa ora ana apa istiwa iku ka istiwa il insani kaya oleh manggon menungso. Iku ka istiwa il insani kaya oleh manggon menungso. Iku ka istiwa il insani kaya oleh manggon menungso. Iku ka istiwa il insani kaya oleh manggon menungso. Ala safinati ing ngatasé ta ing dhuwure prau. Ala safinati ing dhuwure prau. Ala safinati ing ngatasé prau ta ing dhuwure prau. Ala safinati ing ngatasé prau ta dhuwure prau. Ala safinati ing ngatasé prau ta dhuwure prau. Al-dhahril dabati utawa ing ngatasé gigire hayawan. Al-dhahril dabati utawa ala dhahril dabati niku. Utawa ing ngatasé gigire punggung. Gigire punggung, ngatasé gigire hayawan. Punggungnya kuda atau punggungnya unta. Awis sariri utawa ing ngatasé amben. Awis sariri utawa ing ngatasé amben. Masalan kelan umpamani. Masalan kelan umpamani. Kemudian di dalam Al-Quran kita menemukan beberapa lafaz yang disandarkan oleh Allah yang situ maknanya mutasyabih. Mutasyabih karena dalam ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabih, ada yang maklum, ada yang mutasyabih. Lafaz Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, yang maksud lafaz istawa. Dan juga ada lafaz wayabqa wajhu rabbuk. Wayabqa wajhu rabbuk. Wajah itu bukan makna wajahnya Allah, bukan, tapi zatnya Allah. Juga ada lafaz ayat yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Itu yadun, makna aslinya kan ya tangan. Tapi karena itu disandarkan pada Allah, tidak boleh dimaknani tangannya Allah. Dimaknani apa? Kekuasaan Allah.
bil qudrah. Dan juga lafaz as-samawati matwiyatun biyaminih, utawi boro langit matwiyatun kang den lempit biyaminih. Lah iku cara arti sungguhnya, arti lafate tekstualnya lan tangan tengen yaminih niku. Tapi enggak mungkin lafaz yaminih itu kita maknai dengan tangan tengen, tapi kekuasaan Allah. Itu juga ada lafaz wa jaa rabbuka, Allah jauh teko sapa rabbuka pangeran sira. Nah, itu juga enggak mungkin juga apa dikatakan jaa mana teko datang, ya kan enggak mungkin, berarti tadinya tidak datang. Lah untuk memberi makna pada lafaz-lafaz yang tidak jelas artinya, lafaz yang disandarkan Allah pada Allah, kalau menurut keimanan kita, keyakinan kita itu tidak patut pada Allah, maka jangan sampai lafaz itu kita artikan dengan arti secara tekstual. Harus kita takwil, harus kita tafsiri. Tapi kalau madhab ulama salaf, ulama kuno, makna itu diserahkan pada Allah. Dia tidak berani mentakwil atau mentafsiri ayat-ayat atau lafaz-lafaz yang tidak patut bagi Allah kalau dimaknai dengan makna tekstualnya. Pilih itu diserahkan pada Allah. Dan lafaz istiwa itu kalau kita maknani manggon kan juga nggak mungkin. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu menempati di aras. Allah dat yang punya sifat belas kasihan menempat di aras, enggak mungkin Allah menempat. Allah menempatkan seperti dengan makhluk. Maka istiwa itu tidak bisa kita artikan dengan makna menempat, tapi makna menguasai. Allah menguasai aras. Lafaz istiwa maklum menguasai segala, mampu segalanya pada aras itu maklum, tapi cara proses istiwanya kita nggak ngerti, majhulun. Proses istiwanya, menguasainya Allah itu bagaimana aras itu bisa dikuasai, itu majhul, kita tidak mengerti. Itu memang bahkan keagungan Allah, bahkan kuasaan Allah. Dan sifat istiwanya Allah pada aras itu tidak seperti menempatnya manusia pada perahu, di atas perahu atau di atas kendaraan atau di atas amben dan sebagainya. Tidak seperti itu. Yang menguasai bukan makna menempat. Mana istaula itu menunjukkan bahasanya dengan kata-kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa menjelaskan sifat keagungan Allah yang sangat agung dan menguasai segala sesuatu, alam semesta, sesuatu yang ada semua dikuasai oleh Allah. Tapi yang menciptakan otomatis mestinya ya segala-galanya, tidak hanya menciptakan saja. Jadi itu menunjukkan sifat keagungan Allah, sifat kuasanya Allah. Semua apa saja yang ada di alam ini dikuasai oleh Allah.
masalah pengaturannya, masalah fungsi-fungsinya dan sebagainya. Dan kadang-kadang bimana nusul temurun karena Allah itu maha tinggi, maha mulia, maha agung. Seakan-akan Allah itu nusul ila sama'id dunya, turun di langitnya dunia, menemui hambanya, iqbal ala ibadih. Itu ada makna lain. Jadi yang penting lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran yang itu tidak pantas kita artikan sesuai dengan arti tekstualnya, arti lafaz hakikah lafaznya, itu harus kita alihkan pada arti majas. Majas itu apa? Mengartikan lafaz tidak sesuai dengan arti hakikinya, kan artinya yang lain. Faman moko desapane wong. Faman desapane wong iku tasawwara gambarake sapa man. Iku tasawwara gambarake sapa man dalika ing mengkon-mengkono istiwa'uhu, menggambarkan Allah itu menempati aras di atas sana pamannya. Tidak demikian. Walaupun toh kita misalkan kita berdoa menghadap ke atas, menengadahkan tangan, dua tangan. Ya, ini bukannya Allah itu menempat, tapi karena sifat keagungan Allah. Lah, sikap doa kita sebagai ta'aduban kita punya adab tata krama. Masa kita minta pada Allah yang punya derajat yang mulia dan tinggi dan agung, kita ke bawah, ya nggak mungkin, seperti menghina. Itu bahkan bentuk adab kita pada Tuhan. Kita berdoa, menengadahkan tangan, ya mungkin menghadap ke atas, ya. Itu maka adab kita. Bukannya Allah itu menempat di atas, tidak. Itu hanya menunjukkan keagungan Allah saja. Jadi kalau kita menggambarkan Allah menempat di atas, itu juga tidak benar. Fahuwa mongko utawi man tasawwara iku mimman saking golongane wong, setengah saking wong ghalabakang ngalahake alih atase man, wala bakang lindih utawa ngalahake alih atase man apa alwahmu panyipta. Apa alwahmu panyipta. Jadi kalau ada orang menggambarkan demikian, maka itu ya dikalahkan dengan sangkaannya. Li'annahu krastune man aliyana krasus kelakuan atau man saged dan krastune man iku sabah nyerupake sapa man al khaliqa ing Allah kang dadi kang nitahake al khaliqa Allah kang nitahake mada kita nyerupake bil makhluqati lan pira-pira makhluk. Nyerupake bil makhluqati lan pira-pira makhluk. Mana sanes Gusti Allah. Kelakuan wan. Mana sanes kelakuan. Mana satanes kelakuan iku sabata teman-teman wis tetep wis mantep fil akli ing dalem akal wa naqlan dalem naqal Quran dan hadis. Annahu stune Gusti Allah, apa annahu stune Gusti Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku kamesti iku laisa ora ana iku musliman dan ing Gusti Allah apa syai'un suci-wici ada misun ada kaf itu di taukid saja. Ini taukid
Misli madani Gusti Allah apa syai'un suci-wici. Jadi karena orang yang menggambarkan, menghayal tadi Allah itu menempat di atas, itu menyerupakan sang khalik Allah dengan makhluk. Allah memang makhluk butuh tempat, butuh menempat, tapi Allah tidak. Dan di akal pikiran kita dan dalil nas juga sudah tetap sesungguhnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya tidak seperti itulah. Lah bagaimana ya? Lah kaif orang kepiye-piye, enggak bagaimana. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un titik. Kita harus yakin itu. Enggak boleh kita masih karena menggambarkan yang tidak enggak boleh. Pokoknya laisa tidak seperti itu. Lah bagaimana? La kaif. Fakam ma'ana datahu mongko kaya sedune dadi Gusti Allah iku latu syabi ora nyerupani apa datuhu data syai'in ing dati suci-wici maka dat atau bentuk fisiknya Allah itu tidak menyerupai dengan fisiknya suatu pokoknya dat lah. Nanti kalau kita gambarkan fisik atau enggak bisa gitu. Datnya Allah itu tidak menyerupai dengan fisiknya sesuatu, bentuknya sesuatu. Minal makhluqati saking pira-pira makhluk. Kadzalika kaya mengkon datu. Kadzalika iku kaya mengkon datu ma utai perkara yung sabu kang den bangsakake apa ma den padhake apa ma ilaihi maring Allah subhanahu wa taala iku ladu syabi ora nyerupani apa ma syai'an ing suci-wici mimma sang perkara yung sabu kang den bangsakake apa ma ilaiha maring makhlukat juga suatu yang disandarkan atau insapkan pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai pada suatu yang disandarkan atau yang disamakan suatu yang disamakan pada manusia. Jadi suatu yang diinsapkan sandarkan pada Allah itu tidak sama dengan suatu yang disandarkan pada makhluk. Soal hal itu Allah alam. Kemarin masalah pertanyaan kemarin apa pertanyaannya? Ini masalah Ahlussunnah, apa bukti secara akal kalau madhab atau pemahaman atau amalan Ahlussunnah itu amalan yang diridhai oleh Allah, amalan yang hak dan diridhai oleh Allah. Kita nggak usah jauh-jauh, kita jelas kalau Ahlussunnah itu betul-betul kita yakin dari beberapa sisi. Kita yakin kalau Ahlussunnah itu bukan ajaran yang hak dan yang benar. Kenapa? Sanad keilmuannya itu mutasil sampai Rasulullah. Sanad gurunya yang menyampaikan ilmu itu juga sampai Rasulullah, sehingga murni seperti apa yang diamalkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah. Berarti lah untuk pembuktian itu diridhai oleh Allah apa?
Kalau para nabinya Allah itu dapat keistimewaan dari Allah, dikasih mukjizat oleh Allah. Akan tapi kalau para hamba-hamba Allah yang dekat pada Allah itu mendapat kemuliaan berupa maunah, atau yang derajat alia mendapatkan karomah, seperti Wali Songo dan para ulama salaf, ulama kuno yang dia punya derajat kewalian itu mendapat karomah dari Allah. Bukti itu, bukti karomah itu berarti para auliaillah yang jitu rata-rata dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, suka tahlil, suka manaqib, suka sholawatan dan sebagainya, banyak yang diangkat oleh Allah menjadi aulia, walinya Allah dan mendapat karomahnya Allah. Itu bukti berarti Allah meridhoi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan oleh para walinya Allah tadi. Jadi bukti kalau amalan-amalan para aulia itu jelas-jelas hak dan dapat ridho dari Allah. Buktinya apa? Dia kasih derajat mulia oleh Allah, dikasih karomah. Mungkin itu bagi bukti yang bisa kita terima secara logika. Bahasanya amalan-amalan Ahlus Sunnah yang dilakukan oleh para wali-walinya Allah, yang mana kita maklum semua wali-walinya Allah rata-rata ya kayaknya semua dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, suka tahlil, suka sholawatan dan sebagainya. Itulah dapat karomah dari Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.